warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arifia Pratesya. Di sini saya akan menjelaskan standar produksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, Harpinder Ellen Permata, Dinda Triyunita, Selina Maiza Trisna, Andri Prayoga, Putri Arifia Pratesya, dan Gebi Tasya Fadilah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan standar produksi. Apa itu standar produksi? Standar produksi merupakan pedoman yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan proses produksi. Standar produksi memberikan data sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam produksi. Selain itu, standar produksi memberikan manfaat terhadap berbagai macam penghematan dalam proses produksi. Salah satu faktor yang terpenting dalam menunjang keberhasilan perusahaan adalah penggunaan standar produksi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya standar produksi, maka pelaksanaan proses produksi pada sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan. Walaupun pada kenyataannya, tidak semua produksi yang dihasilkan itu seluruhnya baik seperti yang diharapkan, tetapi setidaknya produk yang tidak sesuai dengan standar tidak terlalu banyak. Standar produksi umumnya digunakan oleh perusahaan yaitu untuk menetapkan kualitas produksi. Untuk mengukur standar produksi, perusahaan biasanya menggunakan bagian pengendalian seperti control card yang merupakan salah satu alat dalam pengendalian kualitas. Control card merupakan suatu bagian untuk memperlihatkan ada tidaknya penyimpangan dalam kegiatan produksi. Apabila terdapat penyimpangan, maka harus diambil tindakan untuk segera memperbaikinya, agar penyimpangan yang terjadi pada tahap selanjutnya dapat diperkecil. Untuk mengukur semua hasil yang diperoleh, maka standar diberlakukan dengan 3 jenis. Pertama, standar aktual. Yang diharapkan adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang diharapkan akan terjadi. Standar ini merupakan estimasi yang cukup wajar atas hasil aktual. Kedua, standar normal adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang normal. Yang dimaksudkannya tersebut merupakan sasaran dan bukan sebagai prestasi kerja yang harus dicapai pada saat ini. Pengendalian biaya standar merupakan alat yang paling penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Yang ketiga, standar teoretis adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang ideal atau maksimum. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pembelian tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Penentuan biaya standar yang dibagi dalam 3 bagian. Pertama, biaya bahan baku standar. Kedua, biaya bahan baku kerja standar. Ketiga, biaya overhead pabrik standar. Penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari penetapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengolahan produk maupun mutunya. Dari spesifikasi ini, kemudian dibuat kartu bahan baku yang berisi spesifikasi dan jumlah tiap-tiap jenis bahan baku yang akan diolah menjadi bahan selesai. Dalam kartu bahan baku meliputi kelonggaran standar untuk pemborosan atau kerugian yang normal terjadi. Tetapi dapat juga pemborosan bahan baku diperlihatkan sebagai selisih dari standar atau sebagai unsur biaya overhead pabrik. Di sini kita dapat mempertahankan mutu produk kita. Untuk mempertahankan mutu produk sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan mampu bersaing secara global, maka secara umum dapat ditempuh upaya sebagai berikut. Dengan pengadaan bahan baku,
baik bahan penolong maupun bahan tambahan industri, harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Aspek yang penting yang perlu kita perhatikan: pertama, persyaratan dan kontrak pembelian. Kedua, pemilihan pemasok pemampu. Ketiga, kesepakatan tentang jaminan mutu. Keempat, kesepakatan tentang metode verifikasi. Kelima, penyelesaian perselisihan mutu. Keenam, perencanaan dan pengendalian pemeriksaan. Dan yang terakhir, catatan mutu bahan baku. Pengendalian produksi. Pengendalian produksi dapat dilakukan secara terus-menerus meliputi kegiatan antara lain: pertama, pengendalian bahan baku dan kemampuan telusuri. Dengan inti kegiatan adalah inventory system dengan tujuan pengendalian kerusakan bahan. Yang kedua, pengendalian dan pemeliharaan alat. Proses khusus, yaitu proses produksi yang kegiatan pengendaliannya merupakan hal yang sangat penting dan terhadap mutu produk. Yang ketiga, pengendalian dan perubahan proses. Pengemasan yang dilakukan dengan benar memenuhi persyaratan teknis untuk kepentingan distribusi dan promosi. Nah, di sini dapat kita lihat dari video tersebut, proses standarisasi yang mereka lakukan yaitu dengan meliputi proses perencanaan kegiatan dan fungsi untuk mempersiapkan seperangkat rencana dan instruksi untuk menghasilkan bagian. Perencanaan dimulai dengan gambar teknik, spesifikasi bagian atau daftar bahan dan ramalan permintaan dengan hasil yang maksimal. Di sini juga kita dapat melihat bagaimana pabrik es krim menjelaskan standar produksi yang mereka liputi dalam suatu pembuatan es krim dengan pengemasan yang terjamin dan menarik, dan rasa yang berbagai rasa dan bentuk yang bervariasi terhadap es krim yang mereka dilakukan dengan mesin-mesin yang canggih. Mereka melakukan pengemasan dengan hati-hati, apalagi mereka sudah menguji kebersihan terhadap pengemasan tersebut agar tidak terjadi kelalaian terhadap kemasan, dapat membuat masyarakat atau lingkungan sekitar tertarik terhadap pengemasan es krim tersebut. Bahkan anak-anak atau anak remaja sekarang juga menyukai es krim dengan berbagai rasa dan berbagai bentuk. Seperti yang di video ini dapat kita lihat, bentuk dari es krim ada yang seperti kotak atau yang memakai tangkai dengan bentuk yang memanjang, atau yang seperti ada yang seperti kartun dan berbagai bentuknya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bagaimana proses yang dilakukan oleh pabrik dengan mesin-mesin canggihnya. Baiklah, di sini saya akan mengakhiri penjelasan saya. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan yang telah saya jelaskan tentang standar produksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.